Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Apakah itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu merupakan persamaan matematika yang jika dimasukkan nilai X atau Y lalu digambarkan pada bidang koordinat kartesius akan membuat sebuah garis lurus. Nah, kemudian persamaan garis lurus itu punya persamaan umum atau bentuk umumnya, ya. Ada dua yang biasanya dikenal atau biasa digunakan, itu adalah AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus N. Atau bisa juga Y sama dengan MX plus C, ya. Oke, dijelaskan dulu bahwa A, B, C, M, dan N itu merupakan simbol untuk bilangan bulat, ya. Nah, X dan Y di sini adalah variabel. Oke, jadi persamaannya itu dicontohkan di sini ada 4 contoh, ya. Ada 2x plus 4y sama dengan min 8. Kemudian ada x min y sama dengan min 3. Lalu y sama dengan 2x min 3 dan y sama dengan 9 min 4x, ya. Nah, bisa dilihat bahwa A, B, C di sini itu digantikan dengan pada persamaan yang pertama, A-nya itu bernilai 2 dan B-nya itu yang bernilai 4, ya. Nah, untuk C-nya di sini adalah min 8. Jadi kalian perlu mengingat bahwa A itu adalah pasangan variabel X dan B itu adalah pasangan variabel Y, ya. Jadi nilai yang ada di depan variabel X dan variabel Y. Nah, untuk C sendiri itu adalah konstanta atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke, nah selanjutnya di sini bisa kalian lihat juga bahwa contoh persamaan yang pertama dan kedua ini merupakan contoh yang bentuknya sama dengan persamaan pertama, ya. Nah, untuk yang persamaan kedua ini contohnya itu adalah contoh persamaan yang ketiga dan keempat, yaitu Y sama dengan 2x min 3 dan Y sama dengan 9 min 4x, ya. Bedanya itu sebenarnya hanya ada di letak variabelnya, ya, bahwa X itu kalau yang contoh pertama, kedua itu ada di ruas sebelah kiri. Kemudian kalau yang untuk ketiga dan keempat itu X-nya ada pada ruas sebelah kanan. Sebelah kanannya tanda sama dengan, ya. Nah, satu perbedaannya juga, kalau yang persamaan pertama dan kedua itu, atau untuk contoh bentuk umum yang pertama, itu biasanya Y-nya itu memiliki nilai di depannya itu yang bukan 1, ya. Biasanya 2, 3, 5, atau seterusnya. Nah, kalau Y sama dengan MX plus N, ini contohnya itu Y-nya sudah memiliki koefisiennya 1, ya. Oke, kita lanjut dulu ke bagaimana cara menggambarkan garis lurus, ya. Di sini ada sebuah contoh persamaan yang diketahui, yaitu 2x ditambah 4y sama dengan min 8. Nah, untuk membuktikan apakah ini merupakan garis lurus, kalian harus menggambarkannya pada bidang koordinat, ya. Untuk menggambarkan pada bidang koordinat sudah jelas kita perlu yang namanya titik koordinat, ya. Nah, untuk menggambar titik koordinat kita
akan membuat contoh ya, atau apa ya, bantuannya itu bisa dengan yang namanya titik bantu ya, dengan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan Ibu contohkan, jika X-nya 0, maka 0-nya kita masukkan ke persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan min 8. Ya. Kemudian setelah X-nya kita masukkan 0, kita kalikan dengan 2. 2 kali 0 kan 0, ditambah 4Y sama dengan min 8. Maka tinggal 4Y sama dengan min 8. Nah, kemudian 4-nya kita hilangkan dengan cara membagi semuanya dengan 4. Jadi 4 bagi 4 1, min 8 bagi 4 itu min 2. Maka diperolehlah satu titik koordinat yaitu 0, min 2. Karena kita pakai nilai bantuan yaitu X sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan min 2. Nah, kita yang namanya menggambar sebuah garis itu minimal membutuhkan 2 titik ya. Maka kita perlu 1 titik lagi. Kalau tadi titik untuk membuat titik yang pertama kita bantuannya dengan nilai X sama dengan 0, maka untuk titik yang kedua kita pakai Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke variabel Y-nya, nilainya adalah 0. 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan min 8. 4 kali 0 kan hasilnya 0, maka tinggal 2X sama dengan min 8. Oke, untuk menghilangkan X-nya 2 pada depan angka. Menghilangkan angka 2 pada depan X itu kita membagi semuanya dengan 2. Ya. Kemudian 2 bagi 2 kan 1, jadi kita tuliskan X saja. Dan min 8 dibagi 2 adalah min 4. Maka titik yang kedua adalah min 4,0. Jika sudah kita memiliki 2 titik, kita langsung gambarkan di sebuah bidang koordinat kartesius ya. Nah, di sini sudah Ibu tandai titik A dan titik B-nya ya. Nah, ini setelah kedua titik tersebut kita tarik garis. Maka inilah bentuk garis dengan persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan min 8. Oke, coba kita lihat satu contoh lagi. Di sini diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan 2X min 3 ya. Nah, kemudian kita masukkan ya, membuat titik koordinat untuk digambarkan ke bidang koordinat. Titik koordinat yang pertama itu X-nya kita pakai 0 ya, maka X-nya kita gantikan dengan 0, jadi Y sama dengan 2X min 3, sehingga Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 3. 2 kali 0 hasilnya 0, dikurang 3 maka hasilnya min 3. Jadi X-nya 0, Y-nya min 3 untuk titik yang pertama. Kita buat lagi titik yang kedua ya. Dengan Y sama dengan 0, maka Y-nya kita masukkan 0. Tinggal 2X min 3 ya. 2X min 3 sama dengan 0. Ini boleh kalian tulis terbalik ya. 2X min 3 sama dengan 0. Sama aja. Kemudian min 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, ingat negatif dipindah menjadi positif. Ya, kemudian karena ada angka 2 di depan X-nya, kita hilangkan dengan cara membagi semuanya dengan 2. Jadi 2 bagi 2 itu 1, maka di sini X sama dengan 3 dibagi 2.
maka diperolehlah titik min 3/2,0. 3/2 itu kan sama saja dengan 1,5. Maka kita buatlah titiknya di sini yaitu A dan B. Karena tadi B-nya itu adalah 3/2,0, 3/2 itu kan 1/2. Maka titiknya berada pada pertengahan angka 1 dengan angka 2. Nah, kalau sudah ada titiknya tinggal kita tarik garis. Maka inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X min 3. Ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang lain bentuknya. Ya, kalau tadi kita memasukkan istilahnya nilai bantu ya, X0 dan Y0. Nah, kalau di sini itu soalnya sudah diketahui bahwa ada sebuah titik yang dilalui oleh garis dengan persamaan 4X min 6Y ditambah 18 sama dengan 0. Nah, tapi titiknya di sini tidak diberitahu secara lengkap. Kita hanya diberitahu nilai X-nya saja. Sehingga kita perlu mencari tahu berapa nilai Y-nya. Nah, mudah saja mencarinya. Kita hanya perlu memasukkan nilai X yang diketahui ke dalam persamaan sehingga kita memperoleh nilai Y-nya. Ya. Nah, di sini nih contohnya. Nilai X-nya kan sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaan 4X dikurang 6Y ditambah 18 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya kita ganti 3, jadinya 4 kali 3 dikurang 6Y ditambah 18 sama dengan 0. 4 kali 3 itu kan hasilnya 12. Dikurang 6Y ditambah 18 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang punya variabel dan yang tidak punya variabel. Yang punya variabel hanya min 6Y. 12 itu adalah konstanta. Ya, jadi kita dekatkan dengan konstanta lainnya yaitu 18. Jadi min 6Y ditambah 18 dan ditambah 12. 18 tambah 12 itu bisa diselesaikan ya. Hasilnya adalah 30. Nah, sehingga min 6Y ditambah 30. Min 6Y, nah 30-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi min 6Y sama dengan min 30. Ingat, kalau pindah ruas, positif menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, karena di depannya masih ada min 6 nih di depan Y-nya, sedangkan kita perlu nilai Y yang artinya tulisannya tuh harus Y sama dengan. Nah, maka kita perlu menghilangkan si 6 ini dengan cara membagi semuanya dengan min 6. Nah, min 6 bagi min 6 itu kan 1. Maka di sini kita tuliskan saja Y sama dengan. Ya, jadi ingat kalau variabel depannya tidak dituliskan angka, itu nilainya adalah 1. Nah, sudah ruas sebelah kiri dibagi 6, ruas sebelah kanan juga harus dibagi 6. Jadi min 30-nya dibagi juga dengan min 6. Hasilnya adalah Y sama dengan 5. Maka titik koordinatnya yang dilalui oleh garis tersebut adalah 3,5. Ya. Jadi nilai A-nya itu adalah 5. Seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya materi PGL ini. Nah, nanti akan ada pembahasan selanjutnya yang kedua mengenai gradien ya. Masih berkaitan dengan PGL. Jadi, silakan ditonton video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.